Shalom, smart people. Ketemu lagi dengan saya, Fibri Zati Nugroho. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan sosiologi agama yang dapat diimplementasikan dalam pelayanan praktis kita di gereja. Ya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa meminta hikmat dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hikmat, penyertaan Tuhan, kesehatan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami sekali lagi minta hikmat Tuhan untuk menyertai kami sepanjang kami mengikuti pembelajaran ini. Biarlah hikmat dari Tuhan menyertai hamba-Mu, juga menyertai setiap orang yang menyaksikan pembelajaran ini, supaya nama-Mu saja dipermuliakan, kerajaan-Mu saja yang diperluas di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, kita akan mulai di sesi yang ketiga. Ya, sesi yang ketiga saat ini kita akan membahas perihal konflik, perubahan, dan sekularisasi. Ini merupakan sebuah dinamika sosial agama dalam arus modernitas. Nah, ini menjadi sebuah tantangan yang menarik, hal yang menarik karena ketika kita berbicara soal konflik, konflik itu selalu ada di dalam situasi sosial. Ketika 2-3 orang berkumpul, di situ sedikit banyak akan memunculkan konflik. Yang paling simpel sebenarnya ketika kita berjalan 2-3 orang dalam perjalanan, lalu kita mau berbicara soal makanan, kita mau makan di mana? Yang satu bilang terserah, yang satu bilang kuah-kuah, yang satu bilang pedas. Nah, akan menimbulkan sebuah konflik. Nah, konflik itu bisa diredam, bisa ditangani, atau bisa dimitigasi. Nah, konflik yang baik ketika ditangani dengan baik akan menghasilkan perubahan dan kemajuan dalam dunia sosial kemasyarakatan. Nah, lalu apa hubungannya dengan agama? Saya mencoba mengajak kita untuk melihat terkait dengan bagaimana konflik itu ada dan bagaimana hubungannya dengan agama. Kemarin ketika di sesi yang kedua kita berbicara perihal bagaimana fungsionalisme dalam sebuah lembaga keagamaan, setiap orang harus berfungsi dengan baik. Ketika kita berbicara soal fungsionalisme, dia menekankan konsensus. Nah, dalam dimensi teori konflik, mereka melihat bagaimana masyarakat sebagai area persaingan antar individu maupun antar kelompok yang kemudian memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Seperti tadi yang saya singgung, ketika 3 orang mau makan bersama akan terjadi semacam konflik ide di situ. Nah, ketika mereka tidak sepakat, maka yang terjadi mereka tidak akan pernah makan bersama untuk menentukan satu tempat makan sesuai dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Nah, berkaitan dengan agama, agama sebenarnya tidak berada di luar arena ini. Ia bisa saja menjadi sumber daya, arena, dan kendaraan konflik. Nah, sumber daya ini berbicara soal apa? Karena setiap agama mempunyai sumber daya. Nah, saya mengutip satu pakar teologikus namanya Pierre Bourdieu. Bourdieu dia mengatakan bahwa agama itu punya modal keagamaan dan ini menjadi ruang kontestasi dari perebutan medan religius. Kenapa demikian? Bourdieu mengembangkan sebuah konsep bahwa agama tadi menjadi medan religius karena di dalamnya merupakan sebuah arena di mana berbagai aktor bersaing memperebutkan kapital simbolik keagamaan. Loh, apa itu kapital simbolik keagamaan? Ketika kita berbicara soal organisasi keagamaan itu sangat besar sekali karena di dalamnya ada ajaran dan ritus-ritus. Ajaran yang kemudian dikelola dengan baik akan menghasilkan sebuah kemajuan dalam
masyarakat, penganutnya, penganut keagamaan itu dan juga masyarakat di sekitarnya. Nah, ini diperebutkan oleh siapa? Di Medan ini sebenarnya dalam bahasa Bordo dia mengutarakan ada para spesialis keagamaan. Spesialis keagamaan apa ya? Tokoh-tokoh agama itu. Nah, kalau mereka punya hati yang tulus, mereka akan mengelola modal keagamaan dengan baik. Namun, ketika mereka tidak punya hati yang tulus, maka yang terjadi mereka bisa memonopoli pengelolaan. Dalam bahasa Bodoh ada barang-barang keselamatan dalam tanda kutip. Ajaran ritus itu menjadi sebuah tanda-tanda ketika kita belajar dari sejarah keagamaan terjadi jual beli surat penghapusan dosa, indulgensia itu menjadi sebuah sarana bagaimana ajaran dan ritus kemudian apa dimonopoli oleh tokoh-tokoh agama tersebut. Ini menjadi sebuah tantangan kita sebagai tokoh-tokoh agama. Bagaimana kita punya hati yang tulus, benar-benar menyajikan ajaran-ajaran yang murni tanpa dibarengi atau dicampuri dengan motivasi-motivasi untuk apa? Untuk mementingkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, dan di dalamnya ada konflik kepentingan di situ. Nah, spesialis keagamaan itu juga menguasai sumber daya. Sumber daya apa? Simbolik contohnya. Mereka memberikan simbol-simbol tertentu untuk apa? Untuk menjadi modal keagamaan dan ini menjadi ruang kontestasi para spesialis keagamaan. Pendeta, tokoh-tokoh agama yang lain ketika mereka mempunyai hati yang tulus, mengajarkan ajaran-ajaran yang murni, tidak menjual, mengkonstruksi ritus-ritus untuk kepentingannya diri sendiri, maka yang terjadi tujuannya adalah pertama, mementingkan kemaslahatan umat, penganut-penganut dan juga pemeluk keagamaan tersebut atau dalam bahasa kita jemaat-jemaat kita, mereka diberikan makan makanan yang sehat, ajaran-ajaran yang murni, dan ujungnya apa? Ujungnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, spesialisasi keagamaan, tokoh-tokoh agamaan itu mempunyai pengikut, apalagi ketika kita berbicara soal tokoh-tokoh karismatik, ruang ruang keagamaan menjadi sarana, ada medan religius di situ. Ketika pengikutnya banyak karena dia tokoh karismatik, kalau di dalam ruang digital ada influencer, influencer-influencer itu ketika dia mengajarkan sesuatu, maka banyak orang yang akan mendengarnya. Pertanyaannya dalam konteks Bordeaux ini, bagaimana spesialis keagamaan ini dia mempunyai motivasi yang murni. Karena bagi Bordeaux, agama itu sebenarnya memenuhi fungsi sosial yang secara serentak merupakan fungsi legitimasi tatanan dunia yang ada. Artinya agama bisa melakukan apa legitimasi bahwa dunia itu diatur sedemikian rupa dengan ajaran-ajaran dan ujaran-ujaran kemudian mempengaruhi perilaku, tindakan kehidupan dari seseorang. Dan kemudian punya fungsi konsakrasi. Artinya apa? Konsakrasi itu sebuah sebuah ruang kudus. Ada hal yang dianggap kudus. Ingat di sesi yang sebelumnya saya sampaikan soal konsepnya Durkheim. Durkheim mengatakan bahwa ada ruang-ruang sakral dan ada ruang-ruang profan. Apa yang dianggap kudus dan apa yang dianggap tidak kudus. Sehingga ketika apa yang dianggap kudus tadi itu fungsi keagamaan. Menganggap apa? Oh, ini kudus. Ini dianggap sebagai bagian dari sebuah ritus-ritus keagamaan. Sehingga dalam dimensi keagamaan ada namanya teodise keistimewaan, ada hal-hal yang istimewa. Hal-hal yang istimewa yaitu untuk menjadikan tatanan dunia yang ada sebagai satu-satunya yang sah. Artinya apa yang diutarakan oleh para spesialis keagamaan, tokoh-tokoh keagamaan ini bisa saja itu menjadi sumber konflik atau bisa saja itu sebagai pereda konflik atau bisa saja itu menjadi penenang bagi kehidupan para pemeluk keagamaan tersebut.
Nah, ketika pendeta berkonflik dengan pendeta, maka yang terjadi, mereka akan memakai ayat-ayat, ajaran-ajaran, memanfaatkan sumber daya dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah hal-hal yang perlu kita sadari dengan diri kita. Nah, eee, ketika berbicara tentang konflik ini, ketika saya dulu sekolah Alkitab, pernah, ada kejadian unik ketika, ada seseorang berkonflik, ada 2 orang berkonflik, 2 orang konflik ini ternyata dia punya massa, karena dia cukup terpandang di kalangan mahasiswa, akhirnya dia memanfaatkan ajaran. Mereka saling serang dengan ayat-ayat ketika mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan renungan, yang satu juga sama. Ini menjadi sebuah gambaran, jangan-jangan ini juga terjadi dalam medan layan kita. Sehingga ketika melihat hal ini, apa yang perlu dilihat, kita berefleksi dalam diri kita. Konsep Bourdieu mengutarakan ada 4 hal yang perlu kita introspeksi dalam lembaga keagamaan atau medan layan kita. Yang pertama, perihal habitus religius. Habitus religius itu berbicara soal disposisi, skema persepsi, dan sikap yang diinternalisasi melalui sosialisasi keagamaan. Bagaimana agama membentuk kebiasaan seseorang. Dalam dimensi, kekristenan ada disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab, beribadah, dan lain sebagainya. Itu habitus rohani. Bagaimana habitus religius dalam bahasa Bourdieu itu bisa disosialisasikan oleh lembaga-lembaga keagamaan. Sehingga ketika gereja mengajarkan kepada jemaatnya untuk mempunyai habitus yang baik, maka perilaku, tindakan, sikap, persepsi, membentuk persepsi dari jemaatnya akan menghasilkan kebiasaan yang baik. Nah, kenapa demikian? Karena, Bourdieu mengatakan bahwa sebenarnya, lembaga keagamaan ini punya modal simbolik. Modal simbolik apa? Otoritas. Pendeta menjadi seorang otoritatif yang punya fungsi berotoritas di tengah-tengah kehidupan jemaat di situ. Nah, otoritas tadi bisa digunakan secara bijak akan menghasilkan jemaat yang bijak juga. Ketika otoritas tadi digunakan secara otoriter, maka akan memunculkan tindakan-tindakan yang bersifat otoriter juga. Yang selanjutnya reputasi. Reputasi ini menjadi sebuah modal simbolik juga. Kita punya reputasi, punya identitas, punya nama besar, punya, kepercayaan publik yang tinggi karena pendeta ini, dianggap sebagai, eee, tokoh masyarakat di situ memunculkan reputasi. Sehingga ketika reputasi itu bisa berakibat baik atau berakibat jahat. Ini menjadi sebuah tantangan buat kita. Oleh sebab itu ketika kita punya reputasi-reputasi yang baik, mari kita jaga reputasi itu karena reputasi itu menjadi sebuah modal simbolik. Yang selanjutnya legitimasi. Legitimasi yang dimiliki oleh pemimpin atau lembaga keagamaan ini menjadi sebuah hal yang penting. Ketika kita dalam sebuah pertemuan, kita memakai, jubah pendeta, artinya apa? Kita dilegitimasi oleh sinode tertentu, gereja tertentu, atau ditabiskan, lewat gereja tertentu sebagai pendeta. Artinya apa? Ada legitimasi yang, melekat dalam diri kita. Oleh sebab itu modal simbolik ini yang perlu dikelola dengan baik sehingga ketika ada konflik, pemimpin agama, lembaga keagamaan, dia punya otoritas, punya legitimasi untuk bisa berperan di dalam konflik tadi. Baik itu sebagai bisa saja memitigasi konflik, atau bisa saja menangani konflik supaya konflik itu bisa menurun, reda, dan bisa berakhir dengan damai, atau bisa saja satu sisi, pemimpin atau lembaga keagamaan bisa saja menjadi sumber konflik karena punya modal simbolik.
Nah, Bourdieu juga mengutarakan ada konsep medan religius. Tadi yang saya sampaikan sebenarnya medan religius ini menjadi sebuah arena kompetisi antar organisasi, tokoh keagamaan untuk memperebutkan pengikut. Seperti tadi yang saya sampaikan ketika ada 2 orang yang berkonflik, pendeta sama pendeta berkonflik, pelayan Tuhan sama pelayan Tuhan berkonflik, maka yang terjadi mereka mempunyai kompetisi di medan religius, meskipun mungkin mereka pelayanan bersama. Mereka satu panggung bersama dalam melayani di situ. Namun di satu sisi dalam kehidupan sosial mereka saling bisik-bisik, mereka saling memperebutkan pengikut supaya mendukung aku, mendukung si A, mendukung si B dan lain sebagainya. Ini menjadi sebuah medan religius yang akhirnya bisa memakai modal simbolik tadi untuk memperebutkan para pengikutnya. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita punya pengikut, ada orang-orang yang memang mengikut kita, kita punya jemaat, kita punya orang-orang yang kita layani, kita sebagai pemimpin komsel dan lain sebagainya. Hati-hati, ada medan religius sebagai arena kompetisi di sana. Oleh sebab itu dibutuhkan hati yang murni untuk melayani, sehingga ketika kita sadar ada konflik, kita mulai berefleksi, jangan-jangan aku menjadi sumber konflik, atau bagaimana kita menyikapi itu dengan baik sehingga kita tidak terlibat dalam konflik, tidak menjadi sumber konflik, tetapi kita dapat meminimalisir konflik itu terjadi, atau kita bahkan bisa menyelesaikan konflik itu. Yang selanjutnya berbicara soal doksa. Doksa itu asumsi-asumsi yang diterima begitu saja sebagai kebenaran dalam sebuah komunitas keagamaan. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal kebenaran, kebenaran itu dalam perspektif keagamaan ada orang-orang yang menelan mentah-mentah karena seorang yang ngomong itu punya modal simbolik. Wah, dia otoritatif, punya reputasi, dan dilegitimasi oleh lembaga keagamaan atau dilegitimasi oleh negara. Itu menjadi sebuah hal yang riskan ketika kita berbicara, mengutarakan sebuah kebenaran. Contohnya, oh ini pendeta. Wah, pendeta ini simbol otoritatif. Dia pendeta punya reputasi, punya modal simboliknya Pak, oh pendeta doktor lagi, wah secara secara reputasi akademik dia sudah doktor, punya otoritas di situ, lalu dilegitimasi, oh dia seorang pejabat publik atau pejabat sinode. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita punya modal simbolik, kita punya otoritas, punya reputasi, punya legitimasi, mari kita menjaga hidup yang baik supaya tidak menjadi sumber konflik. Tetapi dengan modal simbolik yang kita punya, kita bisa menjadi problem solver. Artinya kita bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di dalam kehidupan sosial, kehidupan jemaat dan lain sebagainya. Dalam perspektif konflik, agama adalah medan pertarungan. Medan pertarungan apa? Makna. Medan pertarungan makna itu berbicara soal, oh ini tafsiranku yang paling benar, doktrinku yang paling benar, dia salah dan lain sebagainya. Pertarungan makna. Satu kata di dalam Alkitab bisa jadi menjadi sumber konflik. Oleh sebab itu hati-hati ketika kita masuk ke dalam dimensi keagamaan tadi. Otoritas, nah, medan pertarungan otoritas, aku yang paling berotoritas karena aku punya legitimasi ini, aku berotoritas karena tafsiranku benar, karena aku sudah doktor, kamu masih magister dan lain sebagainya. Itu simbol-simbol otoritatif yang kemudian masuk ke dalam medan layan agama dan itu menjadi medan pertarungan. Lalu selanjutnya sumber daya simbolik. Sumber daya simbolik itu ada simbol-simbol yang mungkin simbol-simbol apa keagamaan yang kita pakai. Kemudian ini menjadi sebuah penentuan siapa sih yang berhak mendefinisikan kebenaran. Kebenaran menurut siapa nih? Keselamatan dan juga legitimasi di dalam masyarakat. Agama menjadi medan pertempuran yang acap kali memperebutkan ruang-ruang
menganggap dirinya yang paling benar, tafsirannya yang paling benar, dogmanya yang paling benar, lalu menganggap keselamatan itu hanya miliknya dan kelompoknya, dan kemudian apalagi dia dilegitimasi di dalam masyarakat, oh dia punya follower banyak, dia punya jemaat banyak, punya pengikut banyak. Ini menjadi sebuah medan pertempuran. Oleh sebab itu, ketika konflik ada di ranah agama, bagaimana kita bisa duduk bersama, berbicara di antara para spesialis keagamaan tadi, sehingga jemaat tidak kebingungan mengikuti siapa. Karena sekali lagi, jemaat-jemaat itu dia pasti akan mengikuti para spesialis keagamaan, tokoh-tokoh agama, pendeta, atau orang-orang yang dipandang mampu untuk mengajarkan doktrin-doktrin kebenaran keagamaan. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara soal, keagamaan ini tidak bisa terlepas dari sekularisasi yang sekarang mulai muncul. Nah, oleh sebab itu, smart people, mari kita melihat bagaimana sih tesis sekularisasi dan revisinya. Menjadi menarik ketika kita berbicara soal sekularisasi, eee, Wilson memprediksi bahwa modernisasi yang akhirnya menelurkan rasionalisasi, diferensiasi, dan industrialisasi akan secara bertahap menggeser dan melemahkan peran agama dan masyarakat. Sadar tidak sadar, ketika muncul rasionalisasi, segala sesuatu dirasiokan, akan menggeser agama atau ritual-ritual keagamaan, makna-makna keagamaan yang menurut orang-orang modern yang menghasilkan orang-orang pemikir rasionalis ini, yang tidak masuk akal, tidak dianggap sebagai agama dan itu tidak dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ada satu buku menarik, tulisannya Peter Berger, judulnya The Desecularization of the World. Berger mengutarakan bahwa dunia saat ini dengan beberapa pengecualian sangat religius seperti sebelumnya, dan di beberapa tempat bahkan lebih religius dalam sebelumnya. Artinya apa? Ketika rasio manusia tadi, menemukan satu titik titik yang mentok, mereka tidak bisa berpikir, mereka akan kembali lagi ke agama. Nah, argumentasi utama dalam tesis sekularisasi ini sebenarnya menjadi sebuah hal yang penting, bagaimana terjadi diferensiasi secara struktural. Agama mulai dipisahkan dari negara, ya agama-agama, negara-negara, gitu kan. Agama mulai dipisahkan dari pendidikan, ya pendidikan itu urusan lembaga keagamaan lah, pendidikan itu menjadi tanggung jawab jadi lembaga keagamaan, guru, dalam organisasi pendidikan itu enggak penting, gitu kan. Ekonomi, ilmu pengetahuan, sehingga yang terjadi dalam dimensi ilmu pengetahuan, munculnya ilmu teologi itu sebenarnya arus dari modernisasi tadi. Nah, lalu di sini akan memunculkan rasionalisasi, sehingga segala sesuatu terkait dengan doktrin keagamaan, terkait dengan ritual-ritual keagamaan, terkait dengan istilah, magis di dalam keagamaan, spiritualitas di dalam keagamaan, kalau dalam bahasa kekristenan ada apa, mukjizat, itu ketika dia tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, maka yang terjadi itu tidak dianggap sebagai, kebenaran. Sehingga penjelasan ilmiah itu yang akan menggantikan penjelasan secara supranatural. Nah, oleh sebab itu ketika kita berbicara soal sekularisasi, di dalamnya juga ada privatisasi. Agama menjadi urusan pribadi bukan publik, ya terserahlah agamamu agamamu, agamaku agamaku, gitu kan. Aku nggak ngurusi kehidupan, agamamu, yang aku, lihat adalah bagaimana kehidupanmu bersama dengan sesamamu, gitu. Nah, akhirnya memunculkan 2 segmentasi, orang-orang yang pro sekularisasi akhirnya mengalami penurunan kehadiran gereja di Eropa Barat.
penurunan kehadiran gereja, seringkali banyak kosong karena mulai banyak orang meninggalkan gereja karena pengaruh dari sekularisasi. Kemudian terjadi pemisahan tadi, pemisahan agama dan negara, ada dominasi sains dalam pendidikan formal, artinya segala sesuatu harus berlatar ilmiah dan rasionalis. Lalu muncul sekularisasi di kalangan terpelajar, artinya ya muncul gerakan-gerakan yang menentang keagamaan, yang menganggap agama itu tidak penting dan lain sebagainya. Ini yang golongan yang pro sekular. Sementara, ada orang-orang atau sekelompok kelompok orang yang anti sekularisasi. Ini memunculkan hal yang menarik bahwa ada pertumbuhan pentakostalisme secara pesat di Afrika, Amerika Latin, dan Asia. Ini menjadi sebuah hal yang menarik di tengah rasionalitas yang berkembang, ternyata pentakostalisme dengan berbagai macam pengalaman spiritual religiusnya itu mengalami pertumbuhan pesat. Lalu muncul partai-partai dan gerakan politik yang berbasis agama global. Artinya ada agama-agama yang kemudian masuk ke ranah ranah politik dan partai. Muncul pertumbuhan sekolah agama dan homeschooling berbasis iman. Ini muncul di Indonesia banyak sekali kan sekolah-sekolah keagamaan muncul. Kalau di Kristen, muncul banyak sekali, apa, sekolah dasar teologi Kristen, sekolah menengah teologi Kristen, lalu apa, sekolah menengah kejuruan SMTK, sekolah menengah teologi Kristen gitu, ada SMPTK, sekolah menengah pertama teologi Kristen. Ini menjadi sebuah hal yang menarik bahwa pertumbuhan keagamaan ini menghasilkan semacam lembaga-lembaga pendidikan yang kemudian apa ya, mencoba mengintegrasikan antara sains dan kehidupan beragama. Lalu muncul gerakan-gerakan intelijen design yang kemudian muncul sains yang berbasis iman. Ini menjadi hal yang menarik bahwa ketika ada sekularisasi muncul, seringkali ada kelompok-kelompok orang yang kemudian melakukan kontra terhadap argumen tadi. Sehingga di masyarakat kita diberhadapkan ada yang sangat sekuler sekali, tapi ada yang mereka menentang sekularisasi untuk masuk ke dalam dunia konservatif yang lebih jauh lagi. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal sekularisasi, sebenarnya sekularisasi ini menjadi sebuah hal yang menarik bahwa sekularisasi ini bukan proses yang linier yang tak terelakkan, tetapi agama bisa bertransformasi, beradaptasi, bahkan agama bisa mengalami kebangkitan baru dalam konteks modernitas dan globalisasi. Termasuk ketika kita berbicara soal kebangkitan-kebangkitan agama, kita perlu melihat bahwa terjadi revivalisme agama. Nah, ini berbicara soal bagaimana ketika sekularisasi ini terjadi, ada gelombang baru yang sangat fundamentalis dan revivalis yang mana ini muncul dalam apa, bukunya Martin Marty dan Scott Applebaum. Dia mengatakan bahwa sebenarnya fundamentalisme sebagai respon reaktif apologetik terhadap modernitas yang mengancam identitas keagamaan. Ini bukan fenomena tunggal, melainkan keluarga sebuah fenomena. Jadi fenomena-fenomena tadi menjadi sekumpulan fenomena yang kemudian muncul dalam tradisi-tradisi agama yang besar. Nah, ketika modernitas muncul, ketika sekularitas muncul, akhirnya memunculkan sebuah respon yang bersifat reaktif namun juga apologetik. Nah, karakter gerakan-gerakan ini dalam apa, pandangan Martian Applebaum, dia sampaikan bahwa sebenarnya yang pertama muncul militansi, merespon ancaman dengan sikap defensif bahkan ofensif gitu kan. "Oh, nggak bisa kamu berkata demikian, agamaku ya seperti ini." Nah, mereka kembali lagi ke ranah konservatif yang kemudian mengembangkan fundamentalisme keagamaan, memunculkan militansi yang sangat kuat. Yang kedua, memunculkan apa? Manicheanisme. Artinya ada pembagian dunia yang sangat apa, segregatif.
ada muncul kami dan mereka dengan tegas. Oh, itu bukan golongan kami, itu mereka. Sehingga ketika ada tembok yang besar tadi memunculkan sebuah kecintaan terhadap agama yang kemudian memunculkan, karakteristik yang lain namanya absolutisme. Artinya ya kitab suci ini sebagai kebenaran yang literal, nggak bisa dikritisi. Kamu mengkritisi pakai logikamu, sementara Alkitab, kebenaran firman Tuhan, ini tidak bisa masuk logika. Dalam bahasa yang lain, Alkitab itu dipandang sebagai supra rasional. Nggak masuk rasional, iya, karena memang supra rasional. Nggak bisa dikritisi menjadi kebenaran yang tertinggi yang mengatur kehidupan manusia yang mengikut akan kebenaran-kebenaran Tuhan. Muncul selektivitas memilih elemen-elemen tertentu dalam tradisi sebagai hal-hal yang esensial. Artinya, gerakan ini akhirnya menciptakan sebuah budaya yang akhirnya menseleksi tradisi-tradisi dalam kehidupan, sosial, kemasyarakatan. Ada hal-hal yang masuk sebagai esensial, ada hal-hal yang tidak masuk. Mereka bisa menseleksi berdasarkan apa? Berdasarkan nilai kebenaran kitab suci yang paling benar, itu secara literal dan tidak bisa dikritisi. Lalu muncul, pandangan-pandangan soal, milenialisme, keyakinan akan akhir zaman dan pemulihan tatanan ilahi. Ini menjadi sebuah gerakan fundamentalisme akan, pengharapan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang akan memulihkan tatanan ilahi. Nah, gerakan-gerakan fundamentalis ini berupaya untuk melindungi kemurnian iman, identitas komunitas dari apa yang dianggap sebagai ancaman modernitas, relativisme, pluralisme, dan juga sekularisme. Nah, orang-orang yang mempunyai pandangan fundamental ini, mereka tidak pernah bisa disinggung bahwa agamanya mempunyai kelemahan. Agama yang paling benar. Meskipun dia disinggung dengan doktrin gereja lain, mereka secara literal berkata, "Doktrinku yang paling benar, gerejaku yang paling benar, yang lain salah." Kenapa? Karena ada ranah fundamentalisme yang mencoba melindungi kemurnian iman dan identitas komunitasnya. Ancaman-ancaman dari luar dianggap sebagai sarana untuk mematikan, mengkerdilkan agamanya, termasuk relativisme, pluralisme, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika kita berbicara soal fundamentalisme, sekularisme, ini sebenarnya ada dua konflik keagamaan. Yang satu ini sangat sekular, mengadopsi sains ke dalam agama, sementara fundamental dia mencoba menolak sains, menolak kemajuan zaman, menolak industrialisasi masuk ke dalam kehidupan beragama, karena dia melindungi kemurnian, agama di situ. Nah, mari kita mencoba menganalisa terkait dengan bagaimana sih dinamika konflik dalam komunitas keimanan kita. Nah, bahwa sebenarnya ketika kita berbicara dalam dinamika konflik ini, ada sebuah kasus yang saya coba contohkan, paparkan. Dalam sebuah organisasi gereja, terjadi perpecahan antara kelompok tradisionalis yang fundamentalis tadi, yang ingin mempertahankan liturgi klasik dengan kelompok-kelompok progresif. Kelompok progresif itu yang kemudian mendorong ibadah kontemporer dan pelayanan-pelayanan inklusif. Artinya ada dua sisi nih, soal liturgi. Liturgi yang satu, pakai liturgi yang sudah baku, yang satu, "Oh, nggak bisa, ini harus progresif." Nah, kasus ini sebenarnya, saya pernah riset di dalam salah satu gereja. Satu gereja itu mereka berbicara soal apa, mau pakai band atau tidak, gitu kan. Secara orang-orang tradisionalis mereka bilang, "Nggak bisa, kita nggak boleh memasukkan band di dalam liturgi gereja kita. Band itu nanti akan merusak kesyahduan, dalam
ibadah kita. Tapi yang progresif nggak bisa, kita harus masukkan band, lagu-lagunya itu harus lagu-lagu yang kontemporer, nggak bisa lagu-lagu yang konservatif, yang tradisional. Akhirnya terjadi konflik di situ. Nah, gara-gara yang satu pakai band atau tidak pun itu akan memunculkan sebuah sebuah, konflik di dalam komunitas iman di gereja. Nah, lalu kita bisa memakai analisis dalam teori konflik, memunculkan sebuah pertanyaan diagnostik. Sebenarnya kepentingan apa atau kepentingan siapa sih yang diperjuangkan di kelompok tadi? Yang satu bilang nggak boleh pakai band, yang satu boleh pakai band. Lalu siapa sih yang hilang kekuasaan? Siapa sih atau pendetanya kehilangan kekuasaan, majelisnya, atau siapa yang kehilangan kekuasaan? Nah, sebenarnya kita bisa memfasilitasi dialog untuk melihat kepentingan apa yang diperjuangkan atau kepentingan siapa yang diperjuangkan. Nah, kepentingan-kepentingan ini yang kemudian perlu dilakukan dialog untuk mengakui sebenarnya semua punya kepentingan. Akhirnya yang terjadi di gereja itu memunculkan 2 kali ibadah. Ibadah pagi itu ibadah dengan, tradisional, konservatif, nggak pakai band, sementara ibadah sore itu ibadah yang memfasilitasi jemaat-jemaat, anak-anak muda, generasi muda yang ingin ibadah progresif pakai band, lagu-lagu kontemporer, dan lain sebagainya. Nah, konflik ini sebenarnya kita bisa atasi ketika kita tahu kepentingan apa atau kepentingan siapa yang diperjuangkan. Nah, Bordeaux dengan modal sosialnya atau modal keagamaan tadi, itu sebenarnya juga bisa dipakai untuk mendiagnosa, siapa sih yang punya modal simbolik terbesar? Siapa yang memperjuangkan ibadah di situ? Lalu bagaimana modal itu digunakan? Apakah untuk kepentingannya sendiri, untuk kepentingan kelompoknya, atau ini untuk kepentingan yang organisasi yang lebih luas? Nah, oleh sebab itu, perlu menciptakan ruang-ruang di mana modal simbolik yang baru karena pengabdian, okelah kalau ada band, nanti aku yang ngeset, nanti aku yang bersih-bersih, aku yang bertanggung jawab, aku yang akan menata sound system dan lain sebagainya. Sehingga muncul sebenarnya modal simbolik baru, ada kelompok-kelompok yang mereka punya modal simbolik apa ketulusan supaya jemaat-jemaat anak muda ini tidak keluar dari gereja itu, perlu difasilitasi. Muncul pengabdian, muncul ketulusan sebagai apa? Modal simbolik yang baru yang perlu difasilitasi oleh gereja yang berkonflik tersebut. Nah, dalam, dimensi sekularisasi, pertanyaannya, apakah konflik ini merupakan cerminan adaptasi atau resistensi terhadap modernitas? Nah, perlu dilihat bagaimana sih konflik ini terjadi. Oh, yang satu ini sangat tradisionalis yang kemudian menentang modernitas karena, musik dengan alat-alat band ini dianggap sebagai sarana modernitas dan sekularisasi yang akhirnya berkembang di gereja itu, atau hanya sebatas beradaptasi. Untuk beradaptasi apa, ya sekarang gereja-gereja pakai alat-alat band, supaya generasi muda tidak lari ke gereja lain, kita mengadaptasi itu dengan nilai-nilai yang ada di gereja kita. Nah, sebenarnya dari hal ini, kita bisa membantu komunitas tadi untuk berefleksi, mana yang inti iman atau adaptasi kultural. Hanya sebatas beradaptasi saja ataukah bisa menjadi sebuah sarana merefleksikan iman ke dalam tindakan dan perbuatan. Iman saya ketika kita, ada di tengah-tengah atau di tengah-tengah konflik atau kita melihat ada dinamika konflik dalam komunitas iman, konflik dalam komunitas iman itu seringkali bukan tentang teologi semata, melainkan bisa saja dibarengi dengan kekuasaan, dengan identitas, dengan sumber daya, ada perebutan sumber daya di situ. Maka kita perlu mengenali dinamika itu. Itu ada kekuasaan yang dibangun atau kekuasaan yang merebut medan layan tersebut, ataukah ada identitas yang akan diperjuangkan, karena aku anak muda aku harus difasilitasi, ada identitas kemudaannya, atau ada sumber daya yang sedang direbut di dalamnya.
Nah, perubahan sosial yang cepat dapat memicu respon fundamentalis. Praktisi perlu menjembatani antara keaslian tradisi dan relevansi kontemporer. Artinya apa? Ketika kita berbicara soal perubahan sosial tidak bisa ditolak. Karena perubahan sosial ini menjadi sebuah sarana yang senantiasa ada di tengah kita. Revivalisme dan kebangkitan agama adalah peluang sekaligus tantangan. Antusiasme ini perlu dikanalkan ke dalam formasi spiritual yang matang. Artinya apa? Ada kebangkitan agama yang perlu diajak untuk melihat kembali tentang apa? Tradisi, tentang doktrin, kemurnian ajaran dan lain sebagainya. Sehingga ketika kelompok progresif ini muncul karena respon dari modernisasi, lalu akan memunculkan revivalisme dan kebangkitan agama. Oleh sebab itu, ini menjadi sebuah peluang untuk membangkitkan kembali kesadaran keberagamaan dan juga sebagai tantangan untuk apa? Untuk bisa dikanalisasi, dimasukkan ke dalam jalur yang benar. Seringkali kebangkitan keagamaan tanpa ada kanalisasi akan menghasilkan sebuah sekte-sekte baru yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara tradisi dan juga secara doktrin keagamaan. Nah, dalam konteks pluralisme keagamaan di Indonesia, kita perlu memahami bagaimana kompetisi bukan hanya seiman, tapi juga antar iman dan juga antar denominasi yang kemudian membentuk landscape pelayanan kita. Nah, dicek ketika kita ada konflik yang seringkali terjadi, konflik gereja dengan gereja atau konflik di dalam jemaat, ini yang perlu dilihat, perlu dilakukan apa tahapan-tahapan untuk kita kemudian mendiagnosa. Hasil diagnosa tadi akan mempengaruhi bagaimana kita bersikap, bertindak, dan juga merespon konflik-konflik tersebut. Nah, konflik itu selalu ada di tengah-tengah kita dan konflik itu tidak diundang, dia akan datang sendiri. Masalah itu selantiasa ada, tapi bagaimana kita sebagai orang beriman dan sebagai komunitas beriman meresponnya dengan baik. Kita nggak bisa mencegah konflik terjadi, tapi kita bisa mengelola konflik itu terjadi supaya dapat memberikan sebuah kemajuan yang konstruktif dalam pelayanan kita, dalam komunitas iman kita, dan kemudian konflik tadi membawa kemajuan yang signifikan. Perlu dilakukan pertanyaan diagnostik lagi ketika kemajuan itu berkembang, kemajuan apa yang terjadi? Apakah kemajuan berdasarkan kepentinganku ataukah kepentingannya? Yaitu Tuhan, kepentingan Tuhan. Berdasarkan analisis reflektif tersebut, harapannya ketika kita bisa menjadi problem solver, bukan menjadi problem maker, ini menjadi sebuah hal yang perlu kita cermati dengan mendalam. Ketika kita punya modal sosial, modal keagamaan, kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai pendeta, sebagai majelis, sebagai apapun itu, ketika kita punya modal sosial, mari bersama-sama. Ketika kita melihat dinamika konflik, kita jangan ikut arus dalam paparan konflik tadi, tapi mari kita bersama-sama menangani masalah tadi dalam perspektif Tuhan. Hemat saya, masalah itu akan selalu ada, tapi masalah itu sebenarnya apa? Emasnya Allah. Ketika kita melihat ada tuntunan Tuhan terjadi, Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk kita semakin lama semakin giat sampai kita menemukan ada emas yang murni, yang semakin lama semakin dimurnikan dalam dinamika konflik tersebut. Ingat bahwa sebenarnya ketika dalam kehidupan bersosial, Amsal berkata, besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dalam dinamika konflik juga seperti itu. Mari kita melihat bahwa ketika ada konflik, itu sebagai sarana kita saling ditajamkan, saling dikuatkan untuk kembali menyadari bahwa kita hanya hamba, kita hanya manusia yang tunduk dalam otoritas Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita belajar bersama-sama dengan baik bagaimana
kita menangani konflik dalam komunitas iman dengan pertanyaan-pertanyaan diagnostik, sehingga kita melakukan tindakan-tindakan praktis yang terukur dengan signifikan untuk menghasilkan kemajuan. Nah, itu yang saya sampaikan untuk sesi 3 ini. Kiranya kita semua dapat melihat dengan jelas sehingga kita dapat menjadi orang-orang yang berkontribusi secara positif. Kita juga bisa menjadi orang-orang yang menghadirkan kedamaian dan menghadirkan kerajaan Allah bagi sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai. Biarlah apa yang kami dengar, apa yang kami baca dapat berguna bagi pelayanan kami dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.